Sahabat Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Jumat 24 April 2020. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan warta kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk memberi makan mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga ia buatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat Gowor yang terkasih, Shalom Aleichem. Salam sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Terkejut dan membuat hati menjadi berbesmili ketika menyaksikan seorang anak TK di Papua yang rela berbagi makanan kepada teman-temannya. Foto ini menunjukkan kebesaran hati dari seorang anak yang tulus berbagi dan tidak
proyeksi pada diri sendiri. Saudari-saudaraku, di masa pandemi ini, saya juga terharu melihat di beberapa komplek di sekitar sini, warga bergotong royong membantu tetangga yang terkena dampak corona. Menyemprot rumah-rumah dengan disinfektan, membagikan sembako, menyiapkan wastafel, dan juga mengirimkan pesan teks yang menyemangati dan membesarkan hati. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inspirasi firman Tuhan hari ini, jika kita peras dan sarikan lebih dalam, maknanya sangat segar. Walau sering kita mendengar kisah Yesus yang menggandakan roti kepada 5.000 orang laki-laki. Filipus yang ditanya oleh Yesus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jawaban Filipus dipenuhi dengan logika rasional dengan mengatakan, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saudari-saudaraku, sahabat Gowori yang dikasihi Tuhan, jika upah harian seorang pekerja 1 dinar 1 hari, uang 200 dinar adalah hasil jerih lelah yang dikumpulkan selama bekerja 6 bulan lebih. Logika rasional ini dihitung oleh Filipus melihat orang yang harus diberi makan dengan jumlah uang yang dimiliki. Tidak cukup. Lantas menjadi semakin aneh, tiba-tiba Andreas, saudara Simon Petrus, dengan kalkulasi matematis, ia berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Aneh. Mengapa aneh? Karena Filipus saja yang punya logika dan solusi rasional dengan uang 200 dinar tidak cukup. Kok ini Andreas malah menawarkan 5 roti dan 2 ikan? Keanehan bertambah dengan kemunculan tiba-tiba seorang anak kecil. Tidak lazim jika seorang anak kecil membawa bekal yang begitu banyak. Sama halnya, ekstrimnya dengan seorang anak kecil yang ke sekolah bukan membawa paket kids meal, dia malah membawa paket sharing family. Aneh. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat Gowori, kemungkinan anak kecil ini tampil sebagai utusan yang diminta oleh ibunya untuk berbagi makanan kepada Yesus dan para muridnya. Solusi Filipus dan Andreas yang rasional dan matematis dibongkar dan diubah oleh Yesus. Melalui ketergerakan hati untuk berbagi, Tuhan Yesus mengambil roti, dia mengucap syukur dan membagi-bagikan roti itu, juga membagikan ikan-ikan itu, dan terlebih ia memberikan dan membagikan dirinya sendiri. Saudari-saudara, melihat dan menyaksikan ketergerakan hati sang guru untuk berbagi, mukjizat terjadi. Mereka semua yang mengikuti Yesus tergerak hati untuk berbagi kepada yang lain. Berbagi kebaikan selalu punya efek domino, macam pohon faktor dalam film Pay It Forward. Firman ini sangat aktual hari ini. Kita diminta untuk menjadi utusan-utusan Tuhan untuk berbagi kebaikan. Dalam bahasa Sanskerta, utusan disebut duta. Duta kepanjangan dari D, doa tiada henti. U, usaha nyata setulus hati. T,
tulus berbagi, dan Allah memberkati. Anda terpilih menjadi duta kebaikan. Tuhan memberkati. Amin.